Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradhas siyam li'ibadihil mu'minin wa a'adda bil jannati li'ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai kenikmatan sehingga kita pada pagi hari ini insya Allah sudah masuk ke hari ke-22 sebagaimana diumumkan oleh Ta'mir tadi. Ini artinya kita masuk pada 10 hari ketiga sekaligus 10 hari yang terakhir yang menurut riwayat dari baginda Rasulullah SAW adalah fase itskum minan nar. Mudah-mudahan ini dapat kita raih. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kemarin ketika ada surat sudah kami sampaikan ralat sedikit, jadi saya belum profesor karena saya di pengadilan agama walaupun juga ngajar di sana sini. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ralat kepada panitia. Judul yang diminta oleh panitia adalah sebab-sebab perceraian dan cara pencegahannya. Ma'asyiral muslimin, ada 5 pilar yang kalau 5 pilar itu tegak, itu kehidupan dunia dan bahkan kehidupan akhirat itu dapat diraih oleh seseorang muslim. Sehingga Al-Quran itu juga memberikan dasar-dasar membangun 5 pilar ini sekaligus memberikan satu punishment, satu hukuman terhadap pelanggaran 5 pilar ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga kehormatan agama, kebenaran akidah. Makanya Al-Quran diturunkan ada ayat-ayat yang mengandung tentang keimanan. Karena meskipun manusia itu dibekali otak, dengan kemampuan otak tidak bisa menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang hak. Maka Allah menurunkan akidah, ayat-ayat tentang akidah. Yang kedua adalah hifdzun nafs, untuk menjaga kehormatan jiwa. Sehingga Al-Quran melarang la taqtulun nafsa illa bil haq. Jangan kamu membunuh kecuali dasar membunuh itu ada hak, ada dasar hukumnya. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, untuk menjaga kehormatan proses regenerasi manusia. Makanya Allah menurunkan ahkamul munakahat, hukum-hukum tentang perkawinan, dan melanggar dan memberikan hukuman keras terhadap pelanggaran terhadap hukum-hukum perkawinan itu. Sudah berapa ini? Sudah 3. Itu yang disebut dengan asasul khamsah. 1 hifdzuddin, 2 hifdzul nafs, 3
hifdzul nasl, ya. Kemudian hifdzul akal, untuk menjaga kehormatan akal manusia. Makanya Allah menurunkan ayat larangan orang minum khamr dan sejenisnya, termasuk narkoba, ekstasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah hifdzul mal, untuk menjaga kehormatan harta benda manusia. Makanya ada hukum-hukum yang mengatur tentang proses perpindahan harta. Kalau dari keluarga ada proses warisan, kalau seluar keluarga ada proses hibah, kalau dalam muamalah ada proses al-bai', jual beli dan sebagainya. Dan orang tidak boleh mengambil harta tanpa jalan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya dalam bentuk mencuri, korupsi dan lain sebagainya. 5 hal inilah sebagai disebut dengan asasul khamsah, 5 dasar tegaknya kehidupan yang ingin ditegakkan oleh syariat Islam. Dari 5 hal ini, kapling saya sebagaimana permintaan panitia, 1 yaitu hifdzun nasl, menjaga kehormatan proses regenerasi manusia. Itu pun barangkali ahkamul munakahat itu banyak, dari mulai muqaddimatun nikah, bagaimana laki-laki itu etikanya melihat perempuan, bagaimana kemudian ta'arufnya laki-laki ketika mau melamar perempuan, bagaimana kemudian status wanita yang sudah menerima khitbah atau pinangan, semuanya ada. Itu diatur dalam muqaddimatul munakahat atau nikah. Ada yang kemudian orang masuk sedang dalam kehidupan rumah tangga, ahkamu zaujiyah. Ada kemudian berlanjut adalah al-furuq atau al-firqah wa ma yata'allaqu biha. Ya, barangkali dalam kesempatan waktu yang singkat ini, dari sekian ahkamul munakahat kita akan mengambil al-firqatu wa ma yata'allaqu biha, sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang terlebih dahulu perlu kita tandaskan bahwa Islam itu hadir pada saat kondisi sosial itu sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ini menjadi realitas sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu kita lihat kalau di dalam Al-Quran, Al-Quran itu memberikan pembelaan, mencoba untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, ya, menuju keseimbangan hak. Sehingga kita melihat beberapa usaha yang dilakukan oleh Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mematahkan tradisi jahiliyah yang diwarisi dari Yahudi, yang senantiasa sangat menjauhkan atau merendahkan wanita yang dalam keadaan datang bulan. Itu tradisi Yahudi itu, ketika wanita datang bulan itu tidak boleh masuk rumah, diasingkan, tidak boleh bergaul dengan keluarga dan sebagainya. Maka ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian turun ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jawaban Al-Quran bahwa haid itu hanyalah penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka iktizallah kamu dengan istrimu ketika dalam keadaan haid. Apa yang dimaksud dengan i'tizal? Itu di dalam tafsir At-Tabari dinyatakan adalah tarkul mujama'ah, hanya meninggalkan hubungan suami istri. La tarkul mujalasah, ya, bukan meninggalkan duduk bersama, bergaul bersama. Fa inna dzalika jaiz, karena mujalasah itu boleh-boleh saja. Dengan demikian patahlah tradisi jahiliyah yang bersumber dari agama Yahudi itu.
dari tradisi jahiliyah. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri itu kejadian laki-laki dan perempuan itu dinyatakan sebagai min nafsi wahidah. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari nafsu wahidah, min nafsi wahidah. Dalam ayat-ayat lain juga tidak ada yang mengatakan bahwa penciptaan laki-laki itu lebih atau penciptaan perempuan itu berbeda dengan penciptaan laki-laki. Justru kalau kita belajar perbandingan agama, kita melihat justru di dalam kitab-kitab yang lain, kitab suci agama lain yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Coba kita lihat di Bible misalnya, itu justru kita ada di sana. Tetapi Al-Quran jelas mengatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan itu sama jenisnya. Seperti wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, al-ayah. Jadi min anfusikum juga dari satu jenis yang sama. Memang ada riwayat Bukhari atau hadis sahih ya, Bukhari Muslim yang dimaknai penciptaan wanita itu dari tulang rusuk. Tapi itu makna yang terpengaruh oleh kalangan ahli hadis, makna yang terpengaruh oleh penafsiran agama sebelum Islam. Jadi banyaklah kamu berwasiat kepada perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk ya, yang kalau kamu luk secara keras itu akan patah, tapi kalau biarkan menjadi bengkok. Sehingga oleh muhaddis, oleh para ahli hadis modern, ini dimaknakan secara kiasan bahwa penciptaan itu wanita itu laksana tulang rusuk. Tetapi dari segi materi penciptaannya laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Ya, tradisi yang pertama adalah yang dipatahkan oleh Islam adalah tradisi jahiliyah yang bersumber dari agama Yahudi yang mengasingkan wanita yang sedang haid. Kemudian kita lihat juga yang kedua, langkah-langkah Al-Quran adalah pembatasan terhadap jumlah talak. At-talaq marratan. Talak itu ada dua yang bisa dirujuk. Ya, fa imsakun bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Ketika mentafsirkan ayat at-talaq marratan, sebelum ayat ini diturunkan, talak itu waktu itu menjadi instrumen penyiksaan terhadap perempuan. Di dalam riwayat Hisham bin Urwah an abihi, dulu sebelum ayat ini turun, ketika seorang laki-laki itu marah terhadap istrinya, itu dia mengatakan begini, la uqarribuki wa la tukhalli minni. Saya tidak akan mendekati kamu, ini kiasan ya, tidak akan menghubungi kamu, wa la tukhalli minni, dan kamu tidak akan lepas dari saya. Loh, kok bisa begitu, Bang? Kok bisa begitu, Mas? Lantas dijelaskan, talaqtuki hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Kamu saya talak, tetapi nanti ketika hampir habis idahmu, kamu saya rujuk. Kemudian saya talak lagi, mau habis lagi saya rujuk lagi, kemudian saya talak lagi sampai beratus-ratus, dan itu menjadi instrumen penyiksaan terhadap istri ketika suami itu marah. Maka kondisi semacam itu oleh Al-Quran kemudian dirubah, diluruskan dengan Al-Quran melakukan pembatasan jumlah talak, at-talaqu marratan.
talak itu yang boleh dirujuk hanya boleh 2 saja. Kemudian kita lihat langkah yang ketiga, larangan Islam untuk menyusahkan istri ketika suami itu memang harus mentalak istrinya. Dengan melakukan pembagian talak itu ada yang namanya tolak sunni dan ada yang namanya tolak bid'i. Talak sunni itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di waktu istri suci, dan pada saat suci itu istri tidak dikumpulin. Itu yang boleh. Sedangkan talak bid'i itu adalah talak yang dijatuhkan pada saat istri itu haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampurin kemudian ditalak. Itu ada hadis ya, yang melarang untuk menjatuhkan talak terhadap kondisi istri dalam keadaan begitu. Bahkan ketika zaman Umar, ketika ada orang mentalak yang dengan talak bid'i, maka disuruh rujuk kembali, kemudian disuruh mentalak secara sunni. Ini efeknya apa? Efeknya kalau orang itu menjatuhkan talak pada dalam jenis talak bid'i, maka istri akan lama menjalani masa iddah. Harus nunggu suci dulu, baru haid, baru suci, baru haid, akan lebih panjang dibanding dengan ketika menjatuhkan talak itu dengan jenis talak sunni. Kemudian selanjutnya kita lihat juga usaha Al-Quran bagaimana menyeimbangkan hak, ya, hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga adalah Islam memberikan satu syariat apa yang dinamakan dengan mut'ah. Wal mutallaqat mata'um bil ma'ruf. Wanita-wanita yang ditalak itu ya, ada hak mut'ah, berikanlah hak mut'ah bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Sebenarnya dalam konteks kehidupan sekarang, mut'ah itu adalah sebuah jaminan sosial. Bagaimana ketika istri itu dilepas, itu dia tidak menjadi beban sosial. Dia bisa mencari nafkah secara baik, bisa memiliki tempat tinggal secara baik, dia bisa mencari hidupnya secara baik. Sebenarnya kesana filosofinya ketika Al-Quran mensyariatkan mut'ah itu. Tetapi barangkali juga karena kondisi sosial ya, yang mungkin banyak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu, sejauh ini di dalam masyarakat kita mut'ah itu dipahami sebagai syarat. Jadi ketika orang mau mencerai istri, ya maklum kami di pengadilan, berapa mut'ahnya? Paling banyak itu ya rata-rata itu 1 bulan 1 juta. Kalau 3 bulan kan cuma 3 juta. Terus habis itu bagaimana? Apakah mereka harus minta-minta? Apakah mereka harus menjadi beban orang tuanya lagi? Makanya menurut pemikiran sebagian daripada ahli hukum Islam, mut'ah ini sebenarnya adalah jaminan sosial. Bisa jadi kalau ahlinya istri yang mau ditalak itu menjahit, harus dibelikan dengan mesin jahit, mesin obras, tempat untuk membuka jahitan. Bisa jadi lebih begitu. Karena dengan demikian itu lebih berdaya daripada hanya sekedar biaya hidup selama masa iddah. Kalau di negara-negara muslim, baik di Timur Tengah, ini justru ada deposit ya. Deposit itu begini, suami yang mau nikah itu dia harus menitipkan uang ke negara. Ya, harus menitipkan uang ke negara. Nanti ditentukan jumlahnya, misalnya sekian juta. Tujuannya ketika perkawinan ini nanti pecah, itulah sebagai jaminan sosial kepada bekas istrinya. Sehingga ketika ada anak, ketika istri itu lepas dari suami, dia itu bisa berdaya, bisa mandiri. Jadi itu di sebagian negara-negara di Timur Tengah itu juga sudah apa namanya? Sudah begitu. Apalagi kalau perkawinan itu perkawinan poligami. Sehingga ya, inti syariat Islam itu ketika diterapkan itu memang betul-betul menjadi rahmat lil alamin.
tidak hanya untuk kepentingan satu pihak suami saja, tetapi ketika harus pecah, ini bagi istri juga ada jaminan sosial. Sudah berapa menit? Lupa nengok jam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Itu jadi usaha-usaha Islam di dalam menseimbangkan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, itu memang ada langkah-langkah. Sehingga spirit inilah yang harus kita terapkan di dalam kita membangun rumah tangga. Ya, spirit ini yang harus kita terapkan dalam membangun rumah tangga. Lalu saya sebagai seorang praktisi, tadi disampaikan bahwa di Malang ini nomor 5 se-Jawa Timur, boleh jadi iya, tetapi boleh jadi nomor pertama di Indonesia untuk tingkat perceraiannya se-Indonesia untuk Malang Raya. Kalau di Pengadilan Agama Kodia itu 1 tahun perkaranya sekitar 2.400. Itu 90% perceraian, entah itu perceraian karena gugatan istri mengadu atau karena suami yang melakukan perceraian. Sedang di Panjen, itu saya tidak tahu persis, tetapi saya dengar-dengar itu di atas 6.000. Berarti sudah hampir 9.000 kan. Mendekati 7.000 saya dengar-dengar itu di Panjen itu. Hanya untuk kota Malang dan Kabupaten Malang. Dengan demikian kalau ini digabung, bukan hanya pada tingkat Jawa Timur, itu tingkat Indonesia, mungkin tingkat nasional. Tetapi tak usah diekspos lah. Kalau diekspos barangkali kok ya rekor, tapi rekor kurang bagus kan begitu. Nah sekarang apa sih sebenarnya penyebab perceraian itu? Ya memang beragam. Tetapi yang paling dominan ada 3. Yang pertama karena ekonomi, yang kedua karena perselingkuhan, yang ketiga karena KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi saya kok ragu, apa sebenarnya 3 hal itu yang menjadi penyebabnya? Sebab ini masa-masa dulu itu dipatahkan dengan kajian-kajian dulu. Secara ekonomi dulu banyak orang membangun rumah tangga dengan ekonomi yang pas-pasan ya Pak ya. Tetapi aman-aman saja. Tetapi aman saja kok. Berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Mungkin masyarakat kita sudah terhinggapi oleh apa yang dinamakan materialisme ya. Yang melihat segala sesuatu itu diukur dengan uang. Maka ketika tidak mendapatkan uang, yang menjadi sasaran merantak kepada keluarga. 2 karena perselingkuhan. Kadang-kadang saya, nah pasti kok berselingkuh? Kita tanya sama laki-laki, habis perempuan itu sekarang dandannya menor-menor Pak. Nah, gampang sebenarnya kalau dandannya menor-menor itu. Kalau nengok orang itu bibirnya merah, perempuan bibirnya merah, pulang temui istri, ambil lipstik, dielet-elet, ah sudah sama yang di luar kan? Iya kan? Kalau melihat ada perempuan baju merah, mampir ke Ramayana beli baju merah sampai rumah ini dia pakai, nah sama seperti yang di luar. Apanya yang nggak sama? Iya. Saya pikir pertahanan yang penting adalah pertahanannya. Dan godaan itu barangkali tidak seperti sekuat godaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dikedipi oleh Zulaikha, beliau tundukkan kepala. Kalau anak sekarang dikedipi oleh gadis, gimana Pak? Melawan ya. Ya. Dikedipin, tunduk kepala. Makanya akhlak laki-laki soleh, laki-laki wanita soleh, ketika ada lawan jenis yang memandang, dia yaghdhudna min absarihinna, ya, menjaga pandangannya menunduk. Sama seperti Nabi Yusuf
Ketika dikedap-kedipin Zulaikha menunduk. Ketika dibisiki wanita, "Mas, ayo mas." Apa jawabannya Nabi Yusuf? Qala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau orang sekarang gimana? Ayo, di mana? Batu banyak hotel. Di Malang juga banyak, mau kelas melati atau kelas apa, enggak tahu. Padahal Masya Allah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak oleh lawan jenisnya untuk berbuat serong, faqala inni akhafullah. Kemudian dia menjawab, enggak, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi saya takut kepada Allah. Allah melihat saya. Kira-kira ada enggak Pak di sini Pak? Kalau di sini insya Allah banyak. Yang di luar sini yang saya meragukan itu. Kalau kita mampu begini, itu insya Allah kita mendapatkan satu tiket perlindungan Allah. Karena hanya 7 kelompok di dalam hadis sahih itu dinyatakan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan bahkan ini amal-amal yang demikian ini termasuk amal yang bisa dijadikan wasilah ketika kita mendapatkan kesempitan. Ada dalam hadis Bukhari kan disebutkan ada orang mengadakan perjalanan kemudian kemalangan masuk gua, sampai dalam gua kan batu tertutup, didorong-dorong tidak bisa. Akhirnya 3 orang ini kemudian bermusyawarah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengadu kepada Allah dengan menggunakan berwasilah dengan amal kita. Wasilah itu boleh Pak, berwasilah dengan amal kita masing-masing yang kita banggakan di hadapan Allah. Satu berwasilah, ya Allah saya punya orang tua, saya tidak akan tidur sebelum saya menyuapin orang tua, saya setiap hari bekerja untuk orang tua saya. Satu ketika saya pulang karena bekerja, orang tua saya sudah tidur, padahal dia belum makan sore. Maka saya satu malam tidak tidur, ya Allah jaga dengan membawa makanan orang tua itu, kalau orang tua saya terbangun kemudian saya suapin ya Allah. Ya Allah kalau itu semata-mata kulakukan karena ikhlas kepadamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Didorong, setelah begitu terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar kan. Yang lain berwasilah, ya Allah saya dulu cinta terhadap seorang gadis, tetapi cinta saya ditolak. Kemudian satu saat gadis itu datang kepadaku dengan membawa kemiskinannya, membutuhkan uang, saya dalam keadaan ada. Dia minta diberi uang dan sanggup memberikan dirinya. Saya sudah kasih berapa uang yang diminta. Dia pun sudah menyerahkan dirinya kepada saya. Tetapi pas ketika itu mau saya lakukan, ya Allah, saya lalu ingat kepadamu ya Allah. Langsung perempuan itu saya tinggalkan. Ini menunjukkan kuatnya iman. Maka kalau itu semata-mata kulakukan semata-mata karenamu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Kemudian dibuka. Jadi 3 orang itu masing-masing berwasilah. Berwasilah dengan amalnya. Ya kalau kita wasilahnya kira-kira apa Pak? Ya Allah saya bulan Ramadan tahun 2012 nggak pernah tidur malam ya Allah. Ya mudah-mudahan meskipun tidak seperti orang-orang yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah, tetapi ya mendekatilah. Ya, itu godaan yang ditujukan kepada Nabi Yusuf. Sampai godaan yang paling keras diseret oleh Zulaikha, kemudian difitnah oleh Zulaikha. Apa jawaban Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Mimma tad'unani ilai. Mimma tad'u ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada saya menuruti Zulaikha. Saya lebih baik difitnah, dimasukkan penjara ya Allah.
Ini kan orang idealis ya. Nah kadang-kadang yang terakhir begini, ini yang kayak begini, ini sulit kita dapatkan. Makanya angka perceraiannya menjadi tinggi gitu. Jangan pun digoda, kita malah menggoda kadang-kadang kan gitu. Atau kejarlah daku kau kutangkap, kan begitu. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi yang terakhir KDRT. Mengapa ada KDRT di dalam rumah tangga? Ya memang barangkali temperamen orang akhir zaman ini terus meningkat. Tetapi saya ingin melihat begini, ingin menyampaikan begini, barangkali ada manfaatnya. Akad nikah, kan di dalam hadis itu, mohon maaf saya tidak ingat secara lengkap. Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastaklaltum furujahunna bi kalimatillah. Kemudian dilanjutkan, la akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Mudah-mudahan tidak salah ya, tapi itulah. Takutlah kamu kepada Allah perkara urusan wanita, karena kamu mengambilnya dengan amanah Allah, kemudian menjadi halal kamu terhadapnya dengan dibuka dengan kalimat Allah. Ini kadang-kadang sebagian masyarakat kita ada yang mensalah tafsirkan pengambilan seorang laki-laki terhadap perempuan dengan akad nikah itu bukan menimbulkan hakut tamlik, bukan menimbulkan hakul milki, seperti kita membeli kambing, seperti kita membeli rumah, terserah kita. Makanya di dalam definisi akad nikah itu dikatakan bahwa di dalam definisi akad nikah itu ada akdun yatadhammanu ibahatal istimta atau akdun wudi'a litamlikil manafi'il bid'ain. Yang timbul adalah hakul manfaah, milkul manfaah. Apa bedanya antara hakul tamlik, hakul milki dengan milkul manfaah? Saya kadang-kadang begini di kantor pengadilan, kenapa minta cerai? Wah, suami saya sering mukul saya. Saya tanya sama suaminya, ngapa kok istrinya dipukul? Dia saya suruh sholat, tidak sholat pak. Wah, dalam hati saya bagus ya. Nah, ketika saya tanya, ketika kamu nyuruh sholat, kamu sudah sholat? Saya kan laki-laki pak. Nah, rupanya laki-laki itu tugasnya itu menyuruh. Nah, dia merasa bahwa dia telah mempersunting istri, dia harus memiliki istri sehingga dia bisa seenaknya seperti memperlakukan dia dengan orang yang memiliki sesuatu. Mau dipukul, mau diapa. Padahal yang ada adalah hakul manfaah. Hakul manfaah itu hak untuk menikmati manfaatnya punya pasangan hidup. Jadi kalau malam di rumah sendiri ada manfaatnya, ada istri, ada diajak ngomong. Ada masalah bisa sharing, itu namanya hakul manfaat, bukan hakut tamlik, beda. Jadi yang diperbolehkan adalah mengambil manfaat dari hikmah-hikmah az-zaujiyah, hikmah-hikmah hubungan suami istri, bukan mengeksploitasi dan lain sebagainya. Ya barangkali karena pemahaman yang salah, kemudian sedikit banyak juga menimbulkan ikut membantu adanya KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang terakhir ingin saya sampaikan, Al-Quran telah memberikan 4 gambaran model kehidupan orang. Ada yang suami bagus, istri tidak bagus. Gambaran siapa pak? Nabi Lut. Nabi Lut kan nabi taat, istrinya tidak bagus. Ada yang istri bagus, suami tidak bagus. Disebutkan juga dalam Al-Quran menggambarkan keluarganya Fir'aun. Dia malah mengaku Tuhan, istrinya bagus. Ada yang kedua-duanya nggak bagus, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Abu Lahab. Oh, Abu Lahab ya,
sudah nggak bagus, istrinya semakin nggak bagus. Ada yang suami bagus, istrinya bagus. Keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Oh iya, ada dialog ya. Sebelum kita akhiri, mungkin barangkali ada yang mau meluruskan juga monggo, ada yang mau bertanya selama bisa kami memberikan klarifikasi, ya monggo. Untuk sementara silahkan kalau mau. Monggo Bapak. Nggih, Mbak Suhada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pencerahan yang diberikan dan alhamdulillah semuanya jelas. Cuman kecenderungan yang sekarang, apakah itu karena perubahan sosial dan yang lain-lain, kita lihat di televisi, mass media maupun di koran-koran, malah kecenderungannya itu pihak wanita yang minta cerai. Itu yang pertama. Dimensi apa sebetulnya yang melatar belakangi untuk itu, selain dari 3 dimensi yang disampaikan tadi. Yang kedua, mungkin ada studi banding. Mungkin kalau kita lihat, tadi sudah banyak perceraian di Malang, nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau kita lihat kehidupan di luar, maaf tidak saya sebutkan di luar negeri, dari teman kita yang 10 itu rata-rata 8 itu cerai gitu ya, yang tinggal 2 saja. Nah, ini mungkin ada semacam studi banding yang bisa memberikan pencerahan, mungkin faktor-faktor materialistik, istri lebih mendapatkan material dibandingkan dengan suami dan lain-lain. Terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama memang betul. Jadi kalau kita bicara tentang perceraian yang lembaga pengadilan agama itu ada 2. Satu namanya cerai talak, 2 namanya cerai gugat. Kalau cerai talak itu suami yang aktif ke pengadilan, dia mengajukan permohonan. Kalau cerai gugat itu istri yang maju. Persoalannya sekarang di akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa tingkat prosentase yang maju itu lebih banyak istri, mungkin hampir separuh ya, tapi kita belum tahu persis. Tapi ada perubahan yang cukup signifikan bahwa yang banyak melakukan minta perceraian itu adalah perempuan. Nah, ini persoalannya apa? Persoalannya barangkali memang secara ilmiah belum ada penelitian apa, tetapi ada faktor-faktor penyebab perceraian itu sudah ada di kantor. Tetapi bisa jadi disebabkan oleh 2 hal, Bapak. Yang pertama, tadi kan ada perselingkuhan, ada harta dan sebagainya, ada ekonomi, kemudian ada KDRT. Makanya saya katakan, apa betul itu menjadi faktor dominan? Buktinya zaman dulu juga enggak. Buktinya zaman dulu juga sudah banyak, tapi tidak orang banyak terpengaruh bercerai. Sehingga dapat disimpulkan faktornya adalah sebenarnya telah terjadi desakralisasi lembaga perkawinan. Orang tidak melihat lagi lembaga perkawinan itu menjadi lembaga yang sakral. Dulu ketika orang tua punya anak gadis menjelang dewasa, itu diselamatin, dibacakan surah An-Nur ya, yang banyak menyangkut hubungan wanita itu. Di situ sampai tentang pemakaian jalabibina, kemudian larangan masuk ke tempat kamar orang tua. Sekarang kan nggak ada lagi. Ayat-ayat itu kan ada, surah An-Nurnya itu. Ya. Kemudian orang tidak lagi menganggap perkawinan itu sebagai lembaga yang sakral. Kalau anak gadis dulu dikasih tahu oleh orang tua ketika dia baru selesai menikah, nak, seorang istri harus taat sama suami. Seorang istri yang meminta cerai saja, itu jangan pun masuk surga, baunya surga aja nggak dapat. Sekarang apa ada orang tua yang begitu? Ya nggak ada ya. Ini ada nilai-nilai yang mulai luntur. Padahal Allah
mengsifati hubungan perkawinan itu dengan mitsaqon ghalidhon. Satu ikatan yang sangat kuat. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Allah hanya mengatakan dengan mitsaqon ghalidhon itu hanya pada 3 tempat. Kalau tidak salah, ketika Allah menjanji atau kepada Bani Israel untuk betul-betul melaksanakan hukum-hukum Allah. Artinya Allah menggunakan kata-kata mitsaqon ghalidhon itu untuk perkara-perkara yang berat, yang agung, yang tidak boleh dikhianati. Beginilah Allah mensifati lembaga perkawinan itu. Wa akhadnahum mitsaqon ghalidhon. Nah, ini sekarang ini sudah mulai luntur. Ya, pertama dari segi nilai dari internal umat Islam itu sendiri sudah mulai meluntur. Orang tua tidak lagi mewariskan nilai-nilai itu menjadi satu perhatian utama di dalam membina rumah tangga. Yang kedua, barangkali juga ada faktor kesadaran hukum masyarakat itu mulai meningkat, terutama kesadaran hak-hak perempuan. Sekarang kan LSM gender itu yang dibiayai oleh Amerika dan sebagainya, itu kan juga kadang-kadang kebablasan. Kadang-kadang kebablasan, Bapak. Makanya ya kadang-kadang mengapa kok banyakkan teman-teman kita sendiri yang aktif, kadang-kadang dia tuh hanya membutuhkan dananya mengalir, kan begitu bisa jadi kan ya. Sampai-sampai yang saya katakan kebablasan, saya pernah berdialog ya dengan teman-teman yang aktivis gender itu. Termasuk khitan kepada wanita itu pelanggaran HAM katanya. Itu melanggar HAM. Lalu kemudian kok agama menjadi kemudian didiskreditkan atas nama HAM. Saya khawatir suatu saat nanti kita perlu mengganti agama menjadi agama HAM, karena begitu. Itu kita khawatirkan kan gitu. Jadi barangkali satu sisi juga secara internal umat Islam itu sudah mulai menipis nilai-nilai luhurnya dalam membina rumah tangga. Satu sisi ada proses kesadaran hukum pada kaum-kaum wanita yang kemudian terus dipompakan. Ada kesetaraan gender, ada kemarin kita umat Islam itu sudah punya kompilasi hukum Islam, tetapi kemudian ada beberapa kelompok yang mencoba untuk mengkritisi dengan ya kalau nggak salah ada Prof. Musda Mulia itu mencoba mengkritiki beberapa hal yang dalam kompilasi hukum Islam itu dicoba dikritisi dengan pandangan-pandangan yang mengarah kepada kesetaraan gender yang mungkin untuk pemahaman agama kita, agama yang selama ini kita yakini, untuk pemahaman atau penafsiran yang selama ini kita anggap betul, itu agak sedikit bergeseran. Tapi ini tidak apa-apa. Ini merupakan satu proses yang mungkin proses ilmu ya, barangkali proses ilmu. Ya, diantaranya begini, ini ilmu Pak ya, hanya untuk diskusi aja. Kalau wanita itu ada iddah, apa nggak sebaiknya laki-laki juga ada iddah? Nah, sebenarnya iddah itu untuk apa sih? Apa untuk istibra'ur rahmi? Untuk melihat bersihnya kandungan. Kalau untuk istibra'ur rahmi, sekarang kan sudah ada teknologi untuk melihat kandungannya isi apa tidak. Apakah kalau sudah begitu kemudian nggak perlu iddah? Nah, nanti belum lagi putusan MK yang tentang anak di luar kawin itu kan ke situ. Loh, enggak. Meskipun sudah ada teknologi, tapi itu kan tauqifi. Itu bukan wilayah ijtihadi. Kita harus sami'na wa ata'na. Kalau Al-Quran mengatakan fa'iddatuhunna, ya fa'iddatuhunna beriddah. Nah gitu. Sehingga ada yang menafsirkan iddah itu ya sebuah penghargaan terhadap perkawinan yang pecah, ada masa berkabung. Kalau masa berkabung dimaksud dengan masa berkabung berarti ya tidak adil dong kalau hanya perempuan yang beriddah, laki-laki juga harus beriddah. Ada wacana-wacana semacam itu ya. Jadi memang pada satu sisi saya jawab
di antara kita memang ada terjadi degradasi, terjadi menipisnya nilai-nilai yang dulu diwariskan oleh orang-orang tua kita. Pada satu sisi lain, masyarakat memang sedang bergejolak, berubah menuju kesadaran hukum, sehingga ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hak, perempuan itu cenderung langsung mengajukan tuntutan ke pengadilan. Yang dulu barangkali itu tidak terpikir, dia neriman dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, benar, belum ada juga penelitian yang selama ini dilakukan perbandingannya dengan, apalagi dengan luar negeri. Makanya masih perlu banyak diteliti. Ketika ada diberitakan bahwa di Malang ini angka perceraiannya tinggi, juga perlu diteliti. Itu bukan stigma negatif, tidak, tetapi mungkin juga bisa menunjukkan kesadaran hukum wanita Malang atau penduduk Malang itu tinggi dibanding dengan lain. Bisa jadi di luar itu lebih banyak tetapi tidak dicatatkan, tidak mengikuti prosedur ke pengadilan, apa yang disebut dengan cerai liar. Kalau cerai liar kan tidak tercatat. Ya, bisa jadi. Oleh karena itu ya silakan dilakukan penelitian apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi. Ya, mungkin itu sebagai indikator masyarakat kita di Malang ini sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, bisa jadi begitu. Jadi Pak ya, terima kasih. Monggo. Nggih, satu aja Pak nggih, monggo yang Bapak jangan. Sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya itu pernah mengucapkan pada waktu itu istri saya meninggalkan sholat subuh. Terus saya bilang begini, Dek, kalau kamu meninggalkan sholat subuh berturut-turut 3 kali, maka kamu saya cerai. Apakah itu saya jatuh talak saya terhadap istri saya atau enggak gitu Pak? Wah, ini pertanyaan ini enteng tapi berat. Ada satu hadis, salah satun jidduhun najidun wa hazluhun najidun. Ada 3 hal yang kalau main-main itu jadi sungguhan, apalagi sungguh-sungguh. Mau main-main aja sungguh, apalagi sungguh-sungguh. Di antaranya adalah at-tolak. Jadi di antaranya adalah at-tolak. Tolak itu main-main jatuh, sungguh-sungguh ya jatuh juga, namanya jujur. Tetapi oleh dari hadis itu para ulama kemudian memasukkan bahwa ya talak yang demikian itu dianggap jatuh berdasarkan istimbat dari hadis tersebut. Tetapi itu kan ulama yang dituangkan di dalam fikih. Jadi fikih itu apa? Ini agak lama ini Pak, karena kita bicara siasatu syariah, politik hukum. Jadi fikih itu adalah hasil ijtihad ulama. Ini dari politik hukum ya. Fikih itu adalah hasil ijtihad ulama berdasarkan min adillatiha at-tafsiliyah. Karena definisi ijtihad itu adalah badlul juhdi li tawassuli ilal hukmi syar'i min adillatiha at-tafsiliyah. Mencurahkan seluruh kemampuan untuk sampai kepada hukum berdasarkan dalil-dalil yang tafsili dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Maka dari hadis Quran dan hadis lahirlah fikih. Ya, lahirlah fikih. Tetapi fikih orang berijtihad itu adalah terhadap ayat-ayat atau dalil-dalil yang dhonni, yang kebenarannya itu dhonniyah, dhonniut dalalah. Kalau yang kebenarannya qat'i tidak ada ijtihad. Salat zuhur 4 rakaat itu ya sudah, itu kebenarannya qat'i. Ulama yang berijtihad yang melahirkan fikih itu adalah dalil-dalil yang dhonni. Oleh karena itu, karena dalil-dalilnya dhonni, ulama seringkali beda pendapat. Ya, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang batal bersentuhan, ada yang tidak batal, ada banyak lagi.
Karena apa? Karena dalil-dalilnya itu adalah dalil yang zonni. Ya, bisa begini, bisa begini. Mengapa dalil zonni? Mungkin lafadznya itu lafadz mustarok. Satu lafadz tapi memiliki banyak makna. Misalnya perbedaan Siti Aisyah dengan Ibnu Abbas, kalau tidak salah, mohon maaf nanti ditengok di fikih, tentang makna kuru. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata kuru. Wanita yang ditalak itu harus menunggu dengan 3 kali kuru. Mahwal kuru, apa yang dinamakan kuru? Satu mengatakan al-haid, satu mengatakan suci, at-tuhur. Karena memang di masyarakat terjadi makna yang mustarok. Ada yang dalil-dalilnya itu ada yang seakan-akan secara lahiriah bertentangan. Nah, itu yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat, dan fikih itu seringkali berbeda pendapat. Janganpun satu, masing-masing mazhab, antar mazhab. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan antara Imam Rafi'i dan Imam apa? Coba nanti kita lihat di kitab Muhazzab misalnya, atau kitab-kitab lain. Satu mazhab itu ada perbedaan, meskipun dia satu mazhab. Nah, oleh karena itu dalam konteks fikih politik hukum, fikih yang demikian ini kan repot. Kalau untuk kehidupan bernegara memakai yang mana? Kalau semua berpegangan pada fikihnya sendiri-sendiri, maka imam itu punya otoritas untuk menentukan fikih yang dipilih menjadi pendapat negara, yang disebut dengan konun. Kalau fikih itu tidak punya daya maksa, orang mengikuti fikih tidak bisa dipenjara, dipaksa mengikuti ini, tidak bisa. Yang bisa adalah orang melanggar konun. Ya. Konun itu bisa diambil dari fikih yang lebih maslahat. Gus Dur seringkali mensitir satu kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan kepala negara, kebijakan pemerintah itu harus bertumpu kepada kemaslahatan umat, maslahatul umat. Maka berkaitan dengan talak tadi, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang harus ada saksi, ada yang bilang tidak, kan beda-beda fikih. Negara punya pendirian. Sekarang orang mau bercerai, mau menikah, itu harus melalui lembaga resmi, pengadilan. Tujuannya apa? Limasalihil ummah, untuk kemaslahatan umat, supaya anaknya jelas, kalau ada pelanggaran haknya jelas. Sehingga sekarang negara-negara di Timur Tengah yang mengikuti syariat Islam pun semua sama. Pernikahan, perceraian juga harus melalui lembaga, dicatat. Ya, itu hikmahnya, Mas. Hikmah dibalik itu yang pertama, jenengan tak usah main-main dengan kata-kata talak, itu yang paling bagus. Ya. Kalau waktu itu jenengan sudah tahu hukum, barangkali langsung saja, kalau memang masih ragu-ragu, langsung saja disusul, dek kamu sekarang saya rujuk, bisa saja. Kalau memang terjadi keraguan. Tetapi bagi kami seorang aparat akan mengatakan nikah, cerai itu juga harus dilakukan di depan pengadilan. Maksudnya nikahnya itu di KUA, kalau bercerai di pengadilan. Karena apa? Saya melihat dari konteks siasatu syar'i begitu. Karena negara sudah membuat kebijakan, perceraian itu dilakukan di depan pengadilan. Setelah pengadilan berusaha mendamaikan, tidak berhasil. Ya. Jadi landasan syar'inya juga ada. Oleh karena itu, ya sebenarnya yang kita inginkan itu banyak dialog. Justru di Jawa Timur banyak perceraian liar karena orang banyak tahkim. Tahkim itu menyerahkan hukum ke
tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, termasuk ke kiai. Padahal sebenarnya kebijakan ini adalah kebijakan negara yang banyak maslahatnya. Kadang-kadang ketika terjadi rebutan warisan, baru larinya ke pengadilan. Wow, ini nikah siri Pak, ini nikah siri, ini nikah siri. Bingung kita. Nah gitu, menimbulkan masalah. Yang paling bagus adalah mengikuti kebijakan negara, karena negara itu ketika mengambil kebijakan juga sudah ada pendapat dari para ulama. Jadi begitu Mas ya. Memang tidak jelas jawaban saya karena memang dari segi beberapa segi. Barangkali Tribun cukup? Nggih. Menarik sekali yang disampaikan beliau. Hadirin jamaah salat subuh dan pendengar radio Madinah FM. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kalau kami hanya memberikan kesempatan 2 orang penanya. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan kita di lain waktu akan mengundang beliau. Beliau ya, kita mungkin bisa silaturahim, tapi dalam artian tidak mengajukan, tapi silaturahim kepada beliau. Beliau kebetulan asli Gresik Pak. Demikian hadirin, mudah-mudahan mau itu jadi pencerahan bagi kita, baik manten lawas Pak, atau yang manten baru, atau yang akan menikah. Ilmu yang disampaikan beliau jadi wawasan, pencerahan bagi kita untuk tidak main-main dengan kata-kata cerai atau talak. Itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan untuk menambah barokah dari kuliah subuh ini. Kita tutup dengan doa kepada beliau, Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi, untuk menutup dengan doa. Dan sebelum doa, besok kuliah subuh akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Majid Ridwan. Kepada Bapak Dr. Imron Rosyadi kami aturkan untuk menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdas sholihin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kamal wa lakal jamal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa li abaina wa li ummatina wa li ajdadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala kabran illa nafastah wala dharran illa kashaftah wala hajatan alladhi yaidunaka illa qadaitaha ya Allah illa qadaitaha ya Rahman illa qadaitaha ya Rahim. Ya man khazainu rahmatihi bainal kafi wan nun. Ya man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.